ya. Tapi beberapa di antara kita sering mengalami demam. Kemudian besok bangun tidur, pilek, nyeri tenggorokan, badan sakit semua, pegal-pegal, dan sebagainya. Ya, kalau orang Indonesia bilang, saya masuk angin, dok. Ya, oke. Jadi di sini saya akan memberikan tipsnya. Yang pertama adalah kurangi terpapar udara dingin. Maksud saya adalah AC. Karena di Indonesia musimnya cuma dua, yaitu panas dan panas sekali, ya. Jadi Anda tidak mungkin terpapar udara dingin di luar. Tapi ketika di kantor mungkin Anda bekerja, perhatikan posisi AC Anda. Mungkin AC Anda berada di belakang, kemudian terpapar di belakang. Ya. Jika terpapar terlalu lama, maka badan Anda akan tidak enak tentunya. Dan hal ini dapat membuat Anda flu besoknya, karena tubuh Anda yang seharusnya suhunya 36, sekitar 37 derajat, terpapar terus dengan udara yang dingin. Ya. Akhirnya Anda jatuh sakit. Kemudian yang kedua adalah kurangi stres. Saya pernah bahas juga di video saya sebelumnya, apa dampaknya jika kita stres terlalu panjang. Di video tersebut saya bahas stres tidak selalu buruk, ya. Tapi jika Anda stres dalam jangka waktu terlalu lama, dibentuk hormon kortisol dalam jangka waktu lama, akhirnya sistem imun dalam tubuh Anda akan menurun. Mungkin Anda pernah lihat teman-teman Anda atau orang tua Anda yang setiap hari stres, penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Ya, mungkin sedikit-sedikit badannya sakit semua, kemudian sering pusing dan sebagainya. Coba hindari stres. Oke? Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Nah, olahraga juga jadi selain dapat meningkatkan sistem imun Anda, dapat meningkatkan kerja dari sel darah putih Anda, ya, natural killer cell juga. Olahraga juga dapat menurunkan level stres dari tubuh Anda. Jadi saran saya adalah olahragalah minimal 3-5 kali dalam waktu 1 minggu. Terus olahraganya apa, dok? Ya terserah Anda sukanya apa, sesuaikan dengan usia Anda, sesuaikan dengan berat badan Anda. Oke, kita lanjut ke tips yang nomor 4, yaitu kurangi alkohol. Jadi di sini meskipun Anda merasa hangat ketika Anda minum alkohol, sebenarnya tubuh Anda, temperatur tubuh Anda tidak naik, ya. Justru jika Anda minum alkohol saat Anda dalam keadaan sakit, ini dapat menyebabkan sistem imun Anda drop dan Anda akan tambah sakit. Mungkin ada yang mengatakan, dok, alkohol itu kan dapat membunuh penyakit. Alkohol digunakan sebagai untuk mencuci luka. Kalau saya minum alkohol, kumannya mati dong. Jawabannya adalah keliru. Ya. Berapa banyak pun Anda minum alkohol, kuman dalam tubuh Anda tidak akan mati. Oke, kita lanjutkan ke tips nomor 5, yaitu bersihkan handphone dan tangan Anda. Jadi Anda yang setiap hari memegang gadget, ya, handphone, saya tanya siapa yang sekarang di zaman sekarang ini tidak menggunakan handphone? Tentu saya tidak ada, ya. Setiap hari Anda gunakan ini, Anda terima uang, tidak cuci tangan, Anda pegang lagi handphone Anda taruh di meja, Anda taruh di lantai, dan ini menjadi sarang kuman penyakit, bakteri dan virus di sini. Nah, saran saya adalah bersihkan handphone Anda, paling tidak tangan Anda yang paling penting. Jadi sebelum Anda makan, mungkin sebelum Anda ngucek mata dan sebagainya, sebaiknya bersihkan dulu tangan Anda. Karena ini menjadi sarang kuman. Ya. Oke, kita lanjut. Tips nomor 6 adalah perbanyak konsumsi air putih. Air putih di sini yang saya maksud bukan susu, tapi air mineral, ya. Di mana air yang cukup dapat membantu memperbaiki metabolisme Anda, dapat memperbaiki sistem imun Anda. Bagaimana caranya tubuh Anda membuang racun-racun dalam tubuh jika air Anda sangat kurang? Nah, Anda perhatikan ketika Anda yang pernah ke bandara pasti tahu, ketika Anda masuk ke toilet bandara, di situ ada warna, ya. Warna dari air seni, dari putih, kemudian kuning, kuning pekat dan sangat pekat. Itu menandakan bahwa Anda kurang minum ketika warna air seni Anda sangat pekat warnanya. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya. Nomor 7, perbanyak tidur. Maksud saya, ini bagi Anda yang kurang tidur, mungkin Anda cuma tidur 2-3 jam dalam satu hari. Saya juga pernah bahas di video saya sebelumnya, bahwa Anda yang tidur cuma 2-3 jam setiap harinya, ini menandakan bahwa Anda mengalami penuaan. Ya. Padahal usia Anda mungkin masih 17 tahun, 18 tahun. Tapi kalau Anda kurang tidur, ini juga berbahaya buat tubuh Anda. Kenapa? Manusia membutuhkan waktu tidur 6-8 jam. Jadi sebaiknya Anda yang suka main game di malam hari, mungkin stalking Instagramnya orang atau mantan, ya, sebaiknya Anda lupakan dan segeralah tidur. Ketika Anda tidur dapat mengurangi, yang pertama, tubuh dapat recovery. Yang pertama, regenerasi sel, ya, di malam hari. Apalagi Anda yang pagi siangnya kerja, nge-gym, ya,
malam hari adalah waktu yang terbaik untuk memperbaiki sel-sel tubuh. Kemudian sistem imun Anda juga dapat diperbaiki. Dan hormon. Banyak mereka yang mengalami gangguan hormonal ketika sering bergadang. Ya. Kemudian tips yang terakhir adalah kurangi penggunaan antibiotik. Nah, di Indonesia paling sering mereka belanja antibiotik di apotik tanpa resep dokter. Pak, saya kena flu, lagi pilek, lagi radang tenggorokan. Saya butuh antibiotik. Saya mau beli misalnya antibiotik A, B, C, dan sebagainya. Sebenarnya hal ini adalah keliru. Sebelumnya, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengajak kakek saya ke Singapura. Ya. Kakek saya membawa contoh antibiotik dan ingin beli di apotik di Singapura. Apa yang terjadi? Kakek saya dimarahi oleh pihak apotik. Kamu kenapa beli antibiotik tanpa resep dokter? Ini tidak boleh. Dan sedangkan di Indonesia, masih banyak mereka yang membeli antibiotik di apotik sembarangan. Tanpa resep dari dokter. Sebenarnya perlu nggak sih antibiotik? Sebagian besar penyebab common cold atau yang Anda bilang masuk angin dengan gejala batuk, pilek, meriang, badan tidak enak, sebagian besar penyebabnya adalah virus, bukan bakteri. Jadi Anda menggunakan antibiotik percuma. Karena virus tidak akan mati dengan antibiotik. Ya. Kecuali Anda sudah masuk infeksi bakteri, baru Anda gunakan antibiotik. Tentu saja, Anda harus konsultasi dulu dengan dokter Anda. Tidak boleh Anda beli sendiri. Ya. Nah, penggunaan antibiotik yang berlebihan ini dapat menyebabkan namanya resistensi terhadap antibiotik. Akhirnya, dengan menggunakan antibiotik yang sama, kuman tersebut sudah kebal, tubuh Anda sudah kebal. Jadi tidak mempan lagi. Akhirnya, grade antibiotik yang Anda harus minum adalah grade yang lebih tinggi. Tentu saja grade yang lebih tinggi mempunyai efek samping juga yang saya bisa katakan lebih tinggi. Oke, mungkin ini adalah 8 tips yang bisa Anda lakukan di rumah. Dan seperti biasa, jika Anda menyukai video ini, silakan klik like di bawah ini dan share pada teman-teman Anda. Saya juga menyertakan 2 video lagi di sini. Dan semoga video ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.